Thank you Jesus. Shalom saudara, kita akan sama-sama connected in Jesus. Dan kita mau menyanyikan pujian, mendengar isi hati Tuhan. Siapkan hati kita dan berikan waktu untuk Tuhan sejenak. Thank you Lord. Thank you Jesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Engkaulah yang selalu ku damba Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu
segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam Connected in Jesus, program live streaming dari Digital Ministry Indonesia dan Inspirasi Kristen. Setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi dan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kami live streaming dari 20 akun media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Semua kami persembahkan demi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya guys, terima kasih terus bergabung bersama kami di Connected in Jesus.
Dan sebelum kita mulai mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami jemaat online dimanapun berada ingin mendengar isi hati-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau, tegur kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran, dan nyatakanlah kesalahan-kesalahan kami, biar kami makin diubah hari demi hari, makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar Engkau yang berdiri di depan hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus pada malam hari ini, kami siap mendengarkan semuanya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap hari kita harus perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari mujizat, hari ini hari kesembuhan. Perkatakan setiap waktu, setiap saat, dimanapun, kapanpun. Engkau ingin diberkati, engkau ingin ada damai, sukacita. Mari perkatakan, hari ini hari berkat, hari sukacita, hari kemenangan, hari mujizat. Puji Tuhan guys, mari sama-sama juga ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Tema dari renungan atau khotbah saya pada malam hari ini yaitu pencobaan bukan akhir dunia. Pencobaan bukan akhir dunia, cara menang atas godaan. Cara menang atas godaan. Nah, kita akan buka bersama-sama dalam firman Tuhan yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini. Guys, ayat ini 1 Korintus 10:13 ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebuah kota metropolitan kuno yang sangat maju, tapi dikenal moralnya yang sangat bejat, bobrok, gaya hidup yang bejat. Jemaat di sana hidup dengan di bawah godaan hawa nafsu dan penyembahan berhala. Mereka merasa godaan terlalu berat, mustahil untuk bisa tahan. Dan jemaat di Korintus waktu itu merasa godaan terlalu berat, mustahil untuk ditahan. Paulus menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar jika engkau dalam tekanan, terpojok, godaan-godaan hawa nafsu. Tuhan menjanjikan akan memberikan jalan keluar. Istilah jalan keluar dalam bahasa Yunani adalah ekbasis, yang artinya jalan setapak di pegunungan, jalur untuk melarikan diri atau jalan untuk meloloskan diri dari kepungan pasukan. Ini maksud harfiah dari arti dari ekbasis atau istilah Yunani ini. Di tengah situasi yang mepet, terjepit sekalipun, Tuhan menyediakan ekbasis atau jalan keluar pada kita. Apapun kondisi persoalanmu, pergumulanmu, pasti ada jalan keluar. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dalam arti semua orang mengalami. Apapun itu, engkau ditinggal seseorang, dihianati, difitnah, dicaci maki, semua orang mengalami hal yang serupa. Makanya itulah pencobaan-pencobaan biasa. Dalam hal ini, dalam pencobaan apapun yang kamu alami, ada jalan keluar, ada ekbasis, sebuah pintu keluar atau pintu darurat untuk lari dari tempat yang tersembunyi. Masalahnya bukan pada ketiadaan pintu, masalahnya bukan tidak ada pintu, tetapi pada mata kita yang selalu terlalu sibuk untuk melihat godaan sampai tidak melihat jalan keluar. Mari, malam hari ini saya percaya kita jangan hanya terlalu sibuk melihat godaan sampai tidak bisa lagi melihat jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Seringkali zaman sekarang kita tergoda dengan pornografi, korupsi, selingkuh, judi online, dan lain sebagainya.
Iblis menyerang kita dengan rasa bersalah yang melumpuhkan kita. Jika kita berbuat dosa seperti itu, iblis akan katakan, engkau Kristen macam apa engkau? Pikiranmu kotor, kau najis, kau munafik. Akhirnya kita merasa gagal sebelum berperang. Seperti itu, iblis mengintimidasi pikiran kita untuk membawa kita makin menjauh dari Tuhan. Masalah-masalah yang kau hadapi, kau jalani, ingat, ada tangan Tuhan yang menopang kau, menolong kau. Semakin engkau terpojok, tersudut dalam setiap persoalan masalahmu, itu Tuhan mau supaya engkau makin berharap berpegang padanya. Dan itu semua jawaban-jawaban permintaan masalahmu dipulihkan, diubahkan. Itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan hanya karena kehebatan kamu, tapi nama Tuhan yang ditinggikan. Bukan karena kehebatan kita bisa lolos dari masalah, itu karena campur tangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan belajar mengenai atau meluruskan pola pikir kita, yaitu digoda itu bukan dosa. Digoda itu bukan dosa. Yesus pun digoda tapi tidak berdosa. Dosa terjadi saat kita merespon godaan itu. Dosa terjadi saat kita merespon godaan itu. Godaan-godaan korupsi, selingkuh, judi online, narkotika, apapun dosa-dosa itu karena apa? Kita merespon godaan itu jika kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Dosa, kita merespon godaan-godaan itu. Martin Luther pernah berkata, saya tulis di sini, Martin Luther pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang burung itu bersarang di rambut kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, pernahkah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen, pernah merasa pikiran-pikiran kotor kita atau perkiraan jahat terus menghantui kita setiap hari sepanjang kehidupan kita? Kita sudah berdoa, kita sudah baca Alkitab, kita sudah ke gereja, kita sudah berdoa dan segala macam halnya lain, ikut komsel, teratur, tapi godaan itu datang lagi. Lalu muncul di suara hati kita, sudahlah, memang aku lemah, nyerah saja. Ingat guys, iblis tidak akan takluk dengan engkau ke gereja, dengan engkau puji-pujian terus, atau engkau ikut-ikut komsel. Iblis tidak akan gentar. Yang iblis gentar jika engkau menolak dosa itu dengan engkau berdoa. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus terus dalam kehidupan. Dalam aspek kehidupanmu, ingat Immanuel, Allah beserta kita. Dalam segala aspek kehidupanmu, apapun itu pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, semua hal harus percaya bahwa Yesus hadir. Hadirat Tuhan hadir, maka engkau akan dikuduskan terus, disucikan terus, dimurnikan terus. Dan engkau berdoa, panggil nama Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Saudara, poin utama dari firman Tuhan malam hari ini itu strategi menang atas pencobaan. Strategi menang atas pencobaan. Bagaimana caranya supaya kita tidak hanya bertahan tapi menang saat godaan datang menyerang? Bagaimana caranya supaya kita tidak hanya bertahan tapi menang saat godaan itu datang? Yang pertama, kenali pola dan menjauh. Kenali cara-caranya dan menjauh dari godaan-godaan ini. Mari kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dalam ayat ini kata jauhilah di sini adalah menggunakan kata phego yang artinya lari. Lari, bukan lari pelan atau jalan di tempat atau jalan santai atau bukan negosiasi, bukan kompromi ini, tapi lari menyelamatkan diri. Kesalahan terbesar kita adalah kita sering merasa kuat untuk bermain-main di pinggir jurang. Kita pikir kita bisa menahan godaan, padahal Alkitab menyuruh kita untuk lari. Seperti Yusuf lari meninggalkan istri Potifar. Bukan dia berdialog, berdiskusi teologi, berdiskusi sharing-sharing, tukar pikiran, tapi dia lari meninggalkan istri Potifar sampai jubahnya pun tertinggal. Itu adalah contoh yang klasik yang kita semua tahu bahwa Yusuf lari meninggalkan istri Potifar pada saat dia digoda oleh istri Potifar. Kita juga harus lari. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah lari dari godaan-godaan ini, tapi lari tempat. Haleluya. Jangan kita lari tapi lari tempat. Membuat godaan-godaan makin menyerang kita bertubi-tubi. Jangan kau merasa kuat, engkau hebat. Jangan. Percayakan semua, berharap bersandar pada Yesus.
kau terpojok, kau mengalami tekanan, godaan-godaan makin menghantammu, ingat, panggil nama Yesus, berseru, berdoa. Karena Yesus selalu Immanuel, beserta kita, Allah beserta kita. Haleluya. Yang kedua, strategi menang atas pencobaan yaitu yang kedua, jangan kosongkan pikiran, ganti salurannya. Jangan kosongkan pikiran, ganti salurannya. Dalam Roma 12 ayat 21 kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Ini adalah hukum fisika rohani. Kamu tidak bisa membuang kegelapan dengan mengusir kegelapan. Kamu harus menyalakan lampu. Sama halnya dengan godaan. Semakin kamu berusaha keras berkata, jangan pikirkan gajah warna hitam, tetap semakin kamu memikirkan gajah hitam. Jadi cara menang melawan godaan bukan dengan mengosongkan pikiran, tetapi dengan mengganti isi pikiran kita. Kita taklukkan segala pikiran-pikiran kita kepada pikiran Kristus. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Di bumi ini perkara-perkara hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita selama masih kita hidup di dunia ini. Berbagai macam pencobaan terus terlalu, tapi pikirkanlah perkara-perkara di atas. Pikirkanlah kekekalan bersama Yesus. Jangan pikirkan hal-hal dunia. Penting materi, penting pekerjaan, usaha apapun, tapi lebih penting kau mengalami perjumpaan dengan Yesus, kekekalan bersama Dia. Itu lebih penting, yang lebih utama. Jadi saya katakan, cara menang melawan godaan bukan dengan mengosongkan pikiran, tetapi dengan mengganti isi pikiran. Jika engkau makin stres, depresi, kesepian, hilang pengharapan, putus asa, disitulah iblis akan meracuni pikiran kau, guys. Disitulah engkau akan patah semangat, kau hilang pengharapan. Maka godaan-godaan akan makin lebih gampang menyusup ke pikiranmu dan engkau lebih gampang berbuat dosa. Yang ketiga, untuk melawan menang atas strategi godaan ini yaitu yang ketiga, cari tanda exit atau tanda keluar. Cari tanda exit atau tanda keluar. Dalam Ibrani 4 kita baca Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar di sini itu Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya sama dengan Dia, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Guys, Tuhan Yesus itu setia. Dia seperti pelatih di gym, pelatih atau personal trainer di gym. Tahu batas kemampuan kekuatan kita untuk berlatih otot. Jika beban itu terlalu berat dan berpotensi mematahkan tulang imanmu, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar bagi kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masalahnya, jalan keluar itu seringkali membutuhkan kerendahan hati kita. Kerendahan hati kita bahwa kita tidak bisa apa-apa lagi Tuhan. Tuhan, saya lemah. Saya tidak bisa apa-apa. Kadang jalan keluarnya adalah harus kita mengakui bahwa kita lemah atau minta tolong. Itu satunya. Minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan padamu. Sekali lagi, mari datang pada Yesus jika engkau lemah. Jika engkau lemah menghadapi godaan-godaan dunia ini, datang pada Yesus. Berseru, panggil nama Yesus, berdoa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Dan sekali lagi saya katakan, godaan-godaan itu, setan tidak akan pernah gentar engkau ke gereja tiap hari Minggu. Setan tidak akan pernah gentar engkau baca buku-buku rohani. Setan tidak akan pernah gentar engkau ikut komsel. Yang setan gentar adalah engkau memanggil nama Yesus dan engkau berdoa. Panggil nama Yesus. Karena Yesus, dimanapun Yesus ada, pasti iblis akan lari. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hadirat Tuhan harus ada setiap hari sepanjang kehidupan kita. Berdoa. Setiap saat, setiap waktu sepanjang kehidupan kita berdoa. Panggil nama Yesus. Hadirat Tuhan akan hadir dan engkau, pikiranmu akan diubahkan hari demi hari. Jangan biarkan pikiran engkau kosong, tapi ubah pikiran kita dengan pikiran Kristus. Berpikir tentang perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara dunia ini. Yang terakhir, kesimpulan kita pada malam hari ini yaitu
Jatuh dalam pencobaan bukan akhir dari dunia. Sekali lagi saya katakan guys, jatuh dalam pencobaan bukan akhir dari dunia ini, tapi bangkit dari kejatuhan adalah awal kemenangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ingat 1 Korintus 10:13 mengatakan, pencobaan itu biasa. Ayat utama tadi, pencobaan itu biasa. Kita tidak sendirian, semua orang mengalami pencobaan, semua orang mengalami badai, goncangan-goncangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, apapun itu, semua orang mengalami. Jadi pencobaan itu biasa. Engkau harus lewati. Badai besar, apapun gelombang besar, Tuhan yang lebih besar dari masalahmu, dari pergumulanmu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa Tuhan membiarkan engkau, Tuhan tidak mengasihi engkau. Ingat, Tuhan yang sama pernah menolong engkau di masa-masa lalu engkau, Tuhan yang sama akan berjalan bersama engkau melewati badai itu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang kedua, Tuhan itu setia, Dia tahu batas kemampuan kita. Sampai di mana pencobaan-pencobaan kita alami, Dia tahu. Dan Dia akan memulihkan engkau pada saat di waktu yang tepat. Maksud dari masalah-masalahmu, engkau terpojok, engkau menderita, engkau susah ditinggalkan, segala macam apapun cobaan, godaan itu, tandanya engkau harus mengandalkan Tuhan Yesus. Andalkan Yesus dalam setiap kehidupanmu. Dan jika masalah-masalahmu dipulihkan, engkau meraih kemenangan, itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan karena kehebatanmu, sekali lagi, bukan karena kehebatanmu, tapi karena kehebatan Tuhan yang menolong engkau dari jurang kebinasaan, dari lumpur dosa, dari godaan-godaan duniawi ini. Yang ketiga, selalu ada jalan keluar. Pencobaan yang Tuhan berikan, ada jalan keluar. Jalan keluarnya pada apa? Datang pada Yesus. Jangan engkau mengalami masalah pergumulan, engkau datang pada teman-temanmu, sahabatmu, diskusi-diskusi yang bisa menjerat engkau menjadi lebih buruk lagi, yang bisa memberikan masukan-masukan yang salah. Tapi jika engkau cari pada Yesus, kau cari dunia ini, penting cari dunia ini, ke psikolog misalnya, engkau akan cari psikolog, psikiater, penting. Tapi lebih penting engkau cari Yesus, healing bersama Yesus, 24 jam non-stop. Dia menanti kedatanganmu, kau harus semakin dekat padanya. Amin. Jadi jangan lagi menyerah pada godaan sesat yang menukar kemuliaan kekal. Jangan lagi kita menyerah pada godaan sesat, godaan-godaan perselingkuhan, godaan-godaan judi online, korupsi, apapun itu godaan-godaan yang kau ingin nikmati, tinggalkan. Karena apa? Kamu bukan budak dosa lagi. Kamu bukan budak dosa lagi. Kamu adalah pemenang di dalam Kristus. Lari dari dosa, ganti fokusmu dan temukan jalan keluarnya. Sekali lagi saya katakan, lari dari dosa, ganti fokusmu, ganti pikiran kita ke pikiran Kristus, dan temukan jalan keluarnya hanya bersama Dia, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Bila firman Tuhan ini mengubah kita, kita harus sungguh-sungguh bahwa merasa pencobaan itu pencobaan biasa. Kita harus tahu bahwa Tuhan setia dan kita harus selalu percaya ada jalan keluar bersama Dia. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari kelemahan daging kami. Kami menyadari seringkali kami tidak berdaya menghadapi godaan dunia ini. Saat ini, terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang setia. Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul senantiasa sendirian melampaui kekuatan kami. Engkau berikan kemampuan pada kami untuk lari daripada dosa-dosa godaan ini. Dan kami makin fokus kepada Engkau, dan kami temukan jalan keluar bersama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau kalah lagi. Mulai hari ini kami berjanji, kami tidak mau kalah lagi akan godaan atas dosa-dosa yang menghantui pikiran kami. Kami mau menang atas godaan-godaan yang kami alami dan kami lalui demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat online yang menyaksikan live streaming malam hari ini, Connected Jesus. Engkau yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Rumah tanggamu dipulihkan, pekerjamu diberkati, usahamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, orang tuamu diberkati, anak cucumu diberkati. Apa yang pun yang kau kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus Digital Ministry Indonesia, Inspirasi Kristen. Haleluya, amin. Saya yakin firman Tuhan dan juga pujian-pujian yang kita naikkan akan menjadi kehidupan di
di dalam keseharian kita. Kiranya Roh Kudus pimpin kita dan kita tutup Connected in Jesus hari ini dengan pujian ini. Hanya Kau yang jadi tempat jawaban dan tempat kami berharap. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sampai berjumpa di Connected in Jesus di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.